A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita singkat Gatra Bumi bab 3 episode yang ke-25. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu, Ki Wirok sedang bertempur dengan Ki Barong yang berganti nama Ki Dadaperi dengan sengitnya. Di saat itu pula Gatra Bumi bersama ketiga temannya mengikuti jalannya pertempuran. Kedua orang tersebut menjadi tegang, sebab Ki Wirok yang disebut dengan sebutan tikus pari itu menjadi marah, lalu meningkatkan ilmunya ke tataran yang lebih tinggi. Sementara itu, sinar matahari sudah mulai membuat panas pertempuran di sepanjang jalan bulak di luar paduan Kanci. Keringat mereka pun sudah mulai menetes bersama menetesnya darah di luka yang membuat terasa perih. Namun semua itu telah terabaikan karena sekali hilang kewaspadaan bisa jadi mempercepat hilangnya nyawa mereka. Sedangkan pertempuran antara Ki Wirok dengan Ki Dadaperi sudah merambah ke tataran ilmu yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ayunan tangan Ki Wirok menyambar-nyambar membawa udara hangat telah menyentuh tubuh Ki Dadaperi, membuat ia meloncat surut beberapa langkah. Namun Ki Wirok tidak memburunya, seakan-akan ia sengaja memberi kesempatan kepada Ki Dadaperi untuk menilai keadaan. "Apakah kau akan berusaha melarikan diri?" bertanya lawannya. "Untuk apa aku melarikan diri?" berkata Ki Dadaperi. "Kulitku pun belum tergulas luka dan darahku masih juga mengalir di urat-urat tubuhku." "Namun kau sudah merasakan kemampuanku," jawab Ki Wirok. Ki Dadaperi tertawa pendek. Lalu katanya, "Tikus parit, sejak tadi kau hanya berbicara tentang kemampuan, mengancam dan mengambil ancang-ancang. Tetapi kau tidak dapat berbuat apa-apa." Kembali amarah Ki Wirok memuncak dengan kata-kata lawannya. Ia pun segera meloncat menyerang kembali. Ayunan tangannya mendatar dan mengarah kening Ki Dadaperi, sehingga membuat kulit Ki Dadaperi semakin merasa nyeri karena udara ternyata semakin panas. Tetapi Ki Dadaperi sempat menaikkan serangan lawannya itu. Serangan itu memang tidak mengenai tubuhnya, namun sambaran anginnya telah memancarkan udara panas hingga menerpa kulitnya. Ki Dadaperi terkejut dengan udara panas yang dikeluarkan oleh sambaran tangan lawannya. Maka ia pun berusaha meningkatkan kemampuan ketahanan tubuhnya, sehingga Ki Dadaperi itu mulai menggunakan ilmu yang disadap dari padukan Karang Putih, di mana ilmunya dapat mengalihkan perasaan panas menjadi netral kembali. Ki Wirok melihat lawannya tidak merasakan apa-apa, ia menjadi penasaran dan semakin bertambah heran. Namun sebenarnya lawannya itu juga merasakan kemampuan lawannya. Namun berhubung Ki Dadaperi telah menggunakan kemampuannya, maka udara panas itu dapat ditawarkan. Dengan demikian, kemarahan Ki Wirok itu telah mendorongnya untuk melepaskan ilmunya yang lebih tinggi lagi. Bukan saja getar sambaran angin dari ayunan serangan-serangan yang terasa panas, namun serangan-serangannya itu menjadi semakin cepat. Ki Dadaperi terkejut, tiba-tiba saja tubuhnya terguncang dan bahkan ia terlempar beberapa langkah ke belakang. Sepertinya Ki Wirok itu tidak menyentuh wadaknya, namun rasa-rasanya sebuah pukulan yang keras telah menghantam baunya, sehingga Ki Dadaperi itu pun memang agak mengalami kesulitan untuk menghindari serangan-serangan lawannya. Beberapa kali ia telah terguncang, meskipun Ki Dadaperi telah berusaha untuk menghindar, namun serangan-serangan lawannya masih selalu mengenainya. Ki Dadaperi saat itu hanya dapat menduga arah serangan lawannya dari sudut pandang matanya serta arah gerak tangannya. Tetapi kadang-kadang ia memang terhambat menghindar.
Kiwira pun tertawa. Di saat lawannya setiap kali tergoncang karena serangannya. Dan kemudian ia pun berkata, "Jangan menyesali kau Barong, Dadaperi yang perkasa. Kau akan menjadi sasaran permainan ilmuku. Akhirnya kau nanti akan kehabisan tenaga, dan dalam keadaan demikian kau akan melihat teman-temanmu itu akan habis dibantai oleh orang-orangku." Idadapur itu tidak menjawab, namun beberapa kali ia masih terguncang, jatuh berguling dan kemudian meloncat bangkit berdiri. Waktu pun sudah merambat, waktu siang pun telah tiba. Ketika itu pertempuran di Bulak Panjang ternyata telah terdengar sampai ke padepokan Karang Putih, sehingga Ki Damarsita telah memerintahkan Putut Waseso, Putut Criteng, dan Putut Tunteng beserta seorang cantrik yang sudah mumpuni untuk membantu orang-orang padukuhan Kanci. Dengan cepatnya, sambil mempergunakan ilmu mengentengkan tubuhnya, keempat orang tersebut sudah mendekati bulak yang panjang itu. Mereka pun mendengar teriakan-teriakan dan suara bertentangan senjata yang berbenturan. Sejenak kemudian, Putut Waseso dan ketiga saudaranya berguruan telah melihat pertempuran yang seru dan sengit. Keempat pun masih memperhatikan medan di sekitarnya. Ketika pandangan Putut Waseso ke sebuah gerumbulan perdu yang ada batu sebesar anak kerbau, ia seperti melihat sesuatu yang mencurigakan. Lalu dipertajamkan penglihatannya. Memang benar yang dilihat tersebut. Ia telah melihat 4 orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain ikat kepala. Putut Waseso kemudian berbisik pada Putut Criteng. "Adik Criteng, coba kau lihat gerumbulan perdu yang ada batu sekitar anak kerbau itu. Sepertinya ada 4 orang yang sedang bersembunyi, Kakang," jawab Putut Criteng. "Keempat orang itu nyolowoti, Kakang. Mari kita dekati," berkata Putut Tunteng yang saat itu juga melihatnya. Sejenak kemudian, Putut Waseso dan ketiga saudara perguruannya sudah mendekati tempat Gatra Bumi sambil mengendak-endak. Namun ketika keempat orang dari padepokan Karang Putih akan bertanya, mereka dikejutkan oleh suara yang menyapanya. "Sedang mencari apa kalian ke sana?" Ternyata Putut Yudoklana sudah ada di belakang mereka. Dengan sigapnya, Putut Waseso itu meloncat ke samping, kemudian menghadap ke arah suara orang yang menyapanya. Sedangkan Putut Criteng, Putut Tunteng, dan cantrik yang bersamanya telah bergeser ke tempat Ki Putut Waseso. Putut Waseso itu mengerutkan dahinya, lalu katanya, "Kami tidak mencari apa-apa, namun aku tadi melihat orang yang mencurigakan di tempat ini." "Yang kau maksud kami itu?" Dan saat kemudian Gatra Bumi, Roro Wayuti, dan Joko Satria sudah keluar dari gerumbulan perdu. Mereka sudah berada di belakang Putut Yudoklana. "Benar," kata Putut Waseso. "Dengan menutup sebagian wajah kalian seperti itu, menandakan kalian memang harus dicurigai, apalagi dekat pertempuran yang tengah berlangsung itu. Dan ada kemungkinan kalian akan mencari keuntungan di saat orang-orang padukan Kanci telah dapat mendesak lawan-lawannya. Maka kemudian dengan wujud kalian seperti ini akan membantu para perampok dan penyamun tersebut." Putut Yudoklana itu tertawa. Saat kemudian katanya, "Apakah dengan melihat wujud kami seperti ini, lalu kalian menduga-duga yang sesuai dengan pikiran kalian?" "Benar, Kisana. Maka mau tidak mau kalian harus ikut kami ke padepokan," berkata Putut Waseso. "Jika kami tidak mau, Kisana, lalu apa yang akan kalian lakukan pada kami?" Tiba-tiba saja Gatra Bumi yang sejak tadi diam telah menyaut, "Kami akan menangkap kalian dengan cara kami," berkata Putut Waseso lagi. Namun tiba-tiba saja Gatra Bumi tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kau tertawakan tuh, hei?" Tiba-tiba Putut Criteng telah melompat.
beberapa langkah di hadapan Gatra Bumi dengan entengnya. Ketika Gatra Bumi melihat ketangkasan orang sudah ada berada di hadapannya, dalam hatinya ia berkata, "Orang ini rupanya berisi juga, dan kelihatannya umurnya sepantaran dengan Kakang Putut Yudoplana. Aku mentertawakan tingkah kalian yang terlalu mudah menilai seseorang. Namun tiba-tiba saja Putut Jeliteng menyerang dengan kaki yang lurus ke hulu hati Gatra Bumi sambil berkata, "Kau terlalu banyak omong di sana." Gatra Bumi yang diserang dengan tiba-tiba itu terkejut sehingga dengan cepat ia menghindar ke samping dan tangan kanannya berusaha menebas kaki lawannya. Wusscit! Putut Jeliteng ketika serangan tidak mengenai sasarannya. Bahkan lawannya balik menyerang dengan tebasan tangan ke kakinya. Maka dengan cepatnya tangannya menyambar kepala Gatra Bumi. Wush! Sehingga Gatra Bumi harus menghindar dengan meloncat surut. Dan ia pun segera mempersiapkan diri kembali. Namun, kemarahan Putut Jeliteng semakin membakar jantung di saat serang-serangnya tidak menyentuh lawannya. Maka kembali dengan cepat ia melenting menyerang. Kakinya terjun lurus mengarah ke dada Gatra Bumi. Ia tidak memperdulikan seandainya tulang-tulang iga lawannya itu berpatahan. Namun yang terjadi justru tidak seperti yang dikehendaki. Putut Jeliteng itu tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Gatra Bumi. Yang diketahuinya tiba-tiba saja kakinya telah terlempar, justru seakan-akan telah terangkat tinggi-tinggi. Dengan demikian, maka tubuh Putut Jeliteng pun telah jatuh terbanting. Sehingga tulang punggungnya serasa menjadi retak karenanya. Namun lawan Gatra Bumi itu masih juga bangkit dengan cepat. Putut Jeliteng giginya mulai gemetrakan. Sedangkan dari sepasang matanya bagaikan memancar api kemarahan yang akan membakar lawannya. Namun Gatra Bumi tetap bersiap sepenuhnya. Ia melihat pada mata orang itu bahwa Putut Jeliteng ternyata mempunyai kelebihan dari orang kebanyakan. "Dasar orang tak tahu diri," geram Putut Jeliteng. "Ternyata kau masih merasa bahwa kau masih mampu melindungi dirimu. Baiklah, jika cara itu yang kau kehendaki dan tidak mau kami bawa ke padepokan, maka aku benar-benar akan menggunakan dengan caraku untuk menghancurkan tubuhmu. Aku sudah mencoba menahan diri, namun kau salah mengerti. Bahkan dengan sombong kau telah menyakitiku." Demikianlah pertempuran kembali dengan serunya. Sementara Gatra Bumi sedang bertempur dengan Putut Jeliteng, maka di saat itu di sisi lain Ki Dadaperi juga bertempur dengan Ki Wirok dengan sengitnya. Dan akhirnya Ki Dadaperi itu berkata, "Maaf tikus comberan, tikus parit, aku sudah jemu dengan permainan ini. Apakah kau masih mempunyai permainan lain yang lebih menyenangkan?" Ki Wirok itu terkejut. Ketika ia menyerang lagi, maka Ki Dadaperi masih saja tetap berdiri meskipun sekali-sekali ia bergeser setapak. "Dedek pula, kau pakai perisai apa, Barong?" bertanya Ki Wirok itu hampir berteriak. Ki Dadaperi masih berdiri di tempatnya. Ki Dadaperi lah yang kemudian tertawa sambil berkata, "Permainanmu mulai menjembukkan tikus parit dan tidak menarik bagiku lagi. Keluarkan ilmu." Kembali Ki Dadaperi tertawa. Demikianlah episode ke-25 serial Gatra Bumi bab 3, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.